Terus minha diantaranya idza adkhala. Kalau di situ dakhala apa? Adkhala. Dakhala. La al shawab yang benar itu ya adkhala. Tidak udkhila sebenarnya. Tidak udkhila fil ma'i maitatan. Kalau misalkan di dalam air dimasukkan maitah bangkai, la nafsalahu sa'il, yang mana bangkai itu tidak mempunyai darah yang mengalir, kan boleh ya. Kalau misalkan kemasukan agak najis, tapi kalau dimasukkan maka jadi najis ya. Bangkai yang agak ada darahnya mengalir di dalam subat wastasnimai tanda bolam yasili Allah yura mufassilan nama yahsul, seperti apa cicak dan lain sebagainya. Mala nafsalahu sa'il bahwa ghairu mutatahhir. Jadi kalau dimasukin karena apa? Li'anna wuquha bil ikhtiyar, karena jatuhnya dia ke kolam atau ke bak tanpa ikhtiarnya dia. Karena apa? Karena dia jatuh secara langsung maka suci. Tapi kalau misalkan kita yang masukin maka jadi najis. Baik. Jadi ini kaidah tadi ya, setiap sesuatu jika dalam keadaan kondisi longgar maka ia akan menjadi sempit. Dan Al-Imam Al-Ghazali wa jama' Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan Al-Imam Al-Ghazali semoga Allah Subhanahu wa taala ya, merahmatinya, beliau mengumpulkan menghimpun baina qa'idataini, di antara dua kaidah, biqaulihi kullu ma tajawaza hadduhu in akasa ila diddihi. Setiap sesuatu yang melampaui batas maka ia akan kembali kepada kebalikannya. Setiap sesuatu yang sudah melampaui batas, kullu ma tajawaza hadduhu in akasa ila diddihi, maka ia akan kembali kepada kebalikannya. Baik. Al-qaidah tsalisata asyar, kaidah yang ke-13. Kaidah yang ke-13 yaitu al-dararu yuzalu. Kemudaratan itu ya harus dihilangkan. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Contohnya apa? Sini kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asalnya dari hadis Nabi, la darara wala dirar. Jangan kamu merusak diri kamu atau merusak orang lain. La darara wala dirar. Jangan kamu membahayakan diri kamu, begitu juga membahayakan orang lain. Jangan kamu memberi mudarat kepada diri kamu, dan jangan juga kamu memberi mudarat kepada orang lain. Baik, minha di antaranya ya juzulil mushtari, boleh bagi seorang yang membeli al-khiyar, memilih. Karena ada itu ada khiyarul majlis, ada khiyarul syarat. Al-khiyar memilih bidzuhuri aibil mabi, dengan adanya cacat benda yang dibelinya. Boleh dia khiyar. Aibun qadimun kama qarara fi kutubil fiqh. Yaitu aib yang memang sudah ada di dalam barang tersebut. Ya, kecuali aibnya baru. Kecuali aibnya baru. Itu aibnya memang sebelum kita beli udah ada aibnya, maka boleh bagi mushtari itu al-khiyar. Kalau khiyar majlis selama masih ada di situ transaksi. Tapi kalau udah ijab qabul udah selesai. Ya, ada khiyar syarat, kalau misalkan pembeli ngajukan syaratnya 3 hari ya. Atau penjual bilang nih boleh nih 3 hari nih. Ya kalau kamu ada aib kamu balikin lagi nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu aibnya aib yang udah lama, bukan yang baru. Misalkan ada orang beli HP, dia minta khiyar syaratnya 3 hari, boleh gak? Boleh ya. Akhirnya tuh pas dia lagi beli HP jatuh tuh HP, nah kan hancur. Akhirnya tuh dia minta pulangin, ini saya mau pulangin nih, hancur HP saya. Oh nggak bisa. Kenapa? Aibnya baru. Ya, aibnya apa? Gara-gara ente main HP pas lagi di motor, ya tuh keserempet bajai, jatuh ke selokan. Nggak bisa. Kecuali aibnya yang udah lama. Nah, baik. Jadi ya juzul mushtari al-khiyar bil zuburi aibil babi. Boleh aja. Karena di situ ada kaidah ya, ad-dararu yuzal, mudaratan itu dihilangkan. Wa minha, dan di antaranya ya juzul lil rajuli wal mar'ah faskhun nikah bil uyub. Boleh bagi seorang laki-laki dan perempuan
faskun nikah, fasakha yafsuhu, ya fasakha secara lughatan artinya membatalkan, secara bahasa artinya membatalkan, begitu juga menghapuskan, mencabut. Kalau secara syariat faskun nikah itu artinya pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan diteruskannya perkawinan tersebut. Ya, kalau faskun nikah menurut syariat, ya pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan bagi kedua pasangan untuk diteruskan perkawinan tersebut. Jadi boleh buat laki-laki dan perempuan faskun nikah bil uyub karena ada aibnya. Karena ada aibnya. Dan Al-Imam Sa'id bin Musayyib beliau mengatakan ayyuma rajulin, ya, siapapun laki-laki tazawaja imra'atan, dia menikahi seorang perempuan wa bihi junun, tazawaja imra'atan wa bihi junun aw darar fa innaha yatakhiru. Nah, misalkan ada perempuan dia dinikahi oleh laki-laki, ternyata itu laki-laki apa? Gila. Maka dia atau membahayakan, maka dia boleh memilih. Fa in sya'at qarrat wa in sya'at farraqat. Ya, kalau dia mau dia tetap masih berhubungan, masih dalam status istri, dalam status pernikahan, atau kalau mau dia pisah kalau ada terdapat aib di situ. Terdapat aib. Kalau kita dilihat di kitab-kitab fikih itu banyak aib-aibnya yang menyebabkan faskun nikah. Jadi seseorang laki-laki atau perempuan, ya, dia boleh untuk membatalkan nikah, mengajukan kepada qadhi. Kalau di sini KUA dia ngajukan, ini saya nggak bisa nerusin nih, kenapa? Karena ada aibnya nih pasangan saya. Yang istri ngomong kepada qadhi KUA seperti itu, yang laki juga boleh seperti itu. Seperti apa? Di antaranya juzam, kasta, kista ya, juzam, karena kista itu bisa apa? Bisa ta'adi, nular, ya, bisa nular. Baros, belang, atau junun, gila, ya, gila beneran, ya, bukan gila bola, ya, atau gila apa? Ya, gila uang, gila kerja. Apa namanya, suami saya dia ada aibnya apa? Gila apa? Gila bola, ya. Setiap Persija main, ya, dia nonton di stadion sampai ke sono Jayapura dia juga nonton juga. Nah, gila beneran, gila. Baik, tapi orang gila jarang yang sakit ya. Kita lihat orang gila sehat-sehat, karena dia nggak punya pikiran. Orang kan kalau sakit tuh karena pikirannya banyak. Penyakit pikiran itu, Masya Allah, luar biasa, mempengaruhi banyak. Bisa 70% mempengaruhi tubuh kita, fisik seseorang tuh karena pikiran jahat. Ya, makanya kita lihat orang gila agak ada yang apa? Ya, jarang yang sakit. Ya, nyebrang aja kagak nengok-nengok dia. Dia ketabrak ya. Tabrak gak orang gila nyebrang? Agak. Jadi bil uyub diantaranya gila, junun, atau apa? Atau jub. Ya, jub apa? Mohon maaf. Jub itu terpotongnya kemaluan laki-laki. Terpotongnya kemaluan laki-laki, atau apa? Kunnah. Kunnah apa? Letoy. Lemes. Kagak mayagum, kagak apa? Kagak berdiri. Itu juga termasuk daripada faskun nikah. Ya. Atau kalau di sisi perempuan apa? Rotok. Apa rotok? Itu kemaluannya tertutup dengan daging. Jadi nggak bisa memungkinkan untuk dia masuk atau masuk dengan sempurna. Atau ada koran, ada tertutup lubang. Ya, jadi nggak bisa, lubangnya itu tertutup, nggak memungkinkan untuk berhubungan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj beliau mengatakan, ya, tukhayyiru bidzalika fakadzalika tatakhayyaru hiya. Kalau misalkan laki-laki, ya, dia ikhtiar, boleh memilih antara melanjutin atau difasakh aja, begitu juga perempuan boleh juga untuk memilih ini lanjutin apa kagak, kayak tadi itu, ya, mayagum, tidak apa, tidak berdiri atau terputus, ya, terputus. Terserah perempuan mau lanjutin apa kagak. Kalau mau lanjutin boleh, ya, bagus. Kalau enggak juga emang haknya dia seperti itu, karena udah ada udah ada hukumnya di dalam Islam. Nah, Imam Ibn Hajar juga mengatakan wakamat yukhayyaru,
dia. Begitu juga perempuan boleh memilih juga dikibari alatihi bihaitsu yufdi kullu mawtu'ah. Dengan apa? Misalkan, wah kegedean dia, ya. Jadi setiap saya berhubungan sakit, ya. Setiap saya berhubungan saya nggak kuat, ya. Saya apa namanya? Pokoknya sakit dah, sakit. Maka boleh dia untuk fasl nikah. Baik. Wa minha diantaranya ad-darar yuzalu syuri'an nasbul ummah. Disyariatkannya untuk apa? Untuk mengangkat, bukan ummah di sini. Ya, al-a'immah. Di situ ummah. Ummah, na'am. As-shawab al-a'immah. Al-a'immah itu jamak dari imam. Disyariatkannya untuk kita mengangkat pemimpin. Harus ada pemimpin di dalam satu negeri. Diwajibkan. Kalau kagak, setiap orang pengen jadi pemimpin dan setiap orang akan memimpin. Akan dia pemimpin, enggak satu pemimpinnya yang harus kita taati, kita hormati, kita tunaikan, kita laksanakan perintahnya. Nasbul a'immah wal qudhah, begitu juga hakim-hakim disyariatkan. Wa daf'usail, dan mencegah kezaliman. Wal qisas, dan diharuskan qisas. Wa dhamanul mutlafi, dan mengganti barang yang hilang. Jadi disyariatkan untuk apa? Demi menjaga kelestarian umat, itu mengangkat pemimpin dalam satu negeri, dalam satu wilayah, dan juga menetapkan para hakim. Wadah usail, dan mencegah kezaliman, wal qisas, dan adanya qisas, wadaman mutlaq, dan mengganti kerusakan. Bahkan di dalam safar aja, di dalam safar bepergian jauh, safar itu kan 80 km lebih. Kayak dari sini kemana misalkan? Cianjur udah sampai. Cianjur udah ya? Udah. Kayak 80. Misalkan kita mau safar. Di antara 3 orang harus satu sunnah kita tuh. Ya, untuk jadikan pemimpin. Siapa nih pemimpinnya kita nih? Oh, antum aja pemimpin kita. Antum lebih bijaksana, antum lebih apa? Ya, lebih tahu jalannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau udah misalkan pemimpin yang ngomong, kita harus taat sama itu. Selama dia tidak menyuruh kita untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan rombongan ziarah Wali Songo, harus ada pemimpinnya satu. Ya, pemimpinnya siapa nih? Rombongan kita. Ya, kita nih nggak resmi, cuman siapa yang mau aja, jamaah al-muttaqin kita ziarah Wali Songo. Oh, pemimpinnya antum aja. Oh iya, siap. Kalau gimana, setuju gak yang lain? Ya. Ayo sekarang voting. Siapa yang setuju? Ya, beliau jadi pemimpin. Wah, banyak yang setuju. Ya. Walaupun yang setuju angkat tangan, yang nggak setuju nggak usah angkat tangan. Wah, udah setuju semua, setuju. Jadi harus setuju. Jadi kalau misalkan mau apa-apa itu tanya sama pemimpinnya, ketua rombongan. Itu namanya nasbul a'immah, mengangkat pemimpin itu sunnah, apalagi kalau dalam koridor apa? Pemerintahan yang wajib, yang harus banget, yang emergensi, harus ada pemimpin. Kalau kagak kacau ini nanti. Kalau misalkan pemimpin dalam safar aja kita disunahkan, apalagi yang ini. Kalau misalkan pemimpinnya bilang, ini kita gimana nih? Ya, mau turun di Pekalongan apa di Tegal? Tegal dulu apa Pekalongan dulu? Udah Tegal dulu. Orang-orang bilang Tegal dulu, oh jangan di Tegal, kelamaan. Ya kita ke sebelum Tegal, Cirebon aja dulu gini. Ya, ini masalah pas lagi bab makan nih. Ya, bab makannya di mana nih? Cirebon apa di Tegal apa di Pekalongan? Oh gini. Pemimpinnya bilang saya putuskan makannya di Pekalongan. Ya, atau saya putuskan kagak makan. Jangan kayak gitu sih ya. Saya putuskan di Pekalongan. Oh iya ya kayak udah Pekalongan. Nah kita makan apaan nih? Kita makannya kemana? Ya, udah yang murah aja. Ya, warteg aja. Ya, 1000 umat. Oh iya udah warteg akhirnya. Alat ya. Baik. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Al-qaidah rabi'ah asyarah. Kaidah yang ke-14. Ad-darar, ya, kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain.
Kemudorotan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudorotan yang lain. Kenapa? Li'annahu law uzila bid-darar lamma sadaqa ad-darar yuzal. Karena kalau misalkan kemudorotan itu dihilangkan dengan kemudorotan yang lain, maka ya, dia tidak menyetujui, lamma sadaqa tidak menyetujui ya, ad-darar yuzal, kemudorotan itu harus dihilangkan. Jadi ada kemungkaran, ada kemudorotan, ada bahaya. Nah, kita mau menghilangkan kemudorotan itu dengan kemudorotan yang lain. Ya. Berarti kamu kagak setuju dengan apa? Ad-dararu yuzal, kemudorotan itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena kamu mendatangkan kemudorotan yang lain. Maka kagak boleh. Ya, contohnya, min hala yakulul muttar ta'ama muttar akhar wala qatala waladahu aw 'abdahu. Enggak boleh seseorang yang sedang mutor dalam keadaan terdesak, lagi lapar, dia makan makanan orang yang lagi lapar juga, terdesak juga. Ya, soalnya dua-duanya sama-sama apa? Ya, sama-sama mudorot, sama-sama lagi dalam keadaan terdesak. Ya, enggak boleh seperti itu. Wala qatala waladahu aw 'abdahu. Atau ketika dia itu mau dibunuh. Ketika dia lagi mau dibunuh, dia bilang, jangan bunuh saya, nih bunuh budak saya aja. Nggak boleh. Atau bunuh anak saya aja. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi menyerahkan untuk supaya dia tidak terbunuh dengan tumbalnya itu anaknya atau orang lain, hamba sahaya misalkan. Dan di akhirat itu orang-orang kafir meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar yang masuk neraka anak-anaknya aja. Ya, biarin saya agak masuk neraka ya Allah, saya nih tumbalin anak-anak saya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala agak bisa kayak gitu. Ya, enggak bisa kayak gitu. Minha di antaranya law saqata ala jarih fa in istamarra qatalahu wa in intaqala qatala ghairihi yastamiru. Baik. Jika seseorang jatuh di atas orang yang sedang terluka, ada orang jatuh di atas orang yang terluka, jatuh misalkan dari lantai 2 nih. Dari lantai 2, yang pertama udah jatuh, dia terluka, ya, berdarah. Ada yang jatuh lagi, ya, nibahin dia. Nah, kalau misalkan dia tetap di posisinya itu orang, jadi kan kalau dia nibahin yang pertama, dia kan gak terluka, ya, cuma sakit jatuh doang. Kalau dia terus di badannya itu orang sampai dia meninggal, maka dia yang bikin orang tersebut mati, yang meninggal, maka harus qisas seperti itu. Ya, hukumnya dia telah membunuh orang yang pertama jatuh. Tapi kalau dia berpindah langsung, ya, maka ketika seseorang itu meninggal, yang ngebunuh bukan yang nibanin. Karena apa? Dia secara refleks langsung apa? Langsung berpindah. Kenapa? Karena ad-dararu yuzalu bid-darar. Mudorotan itu tidak bisa dihilangkan, la yuzalu bid-darar, tidak bisa dihilangkan dengan kemudorotan yang lain. Law waqa'a dinarun fi mihbarah. Yang terus begitu juga jika uang dinar yang terjatuh di tempat tinta, dinar, 1 dinar itu berapa? 10 juta. Law waqa'a dinar fi mihbarah. Dinar kan koin seperti ini ya. Itu 1 dinar jatuh di tempat tinta atau di mana porselen yang kayak guci gitu, ya. Dan nggak bisa dikeluarkan, walam yukhrij illa bikasriha, kecuali dengan memecahkannya, dengan menghancurkannya. Wa ala sahibihi al arsh. Maka apabila dihancurkan, maka orang itu harus ganti rugi. Falau kana bi fili sahibil mihbarah fala syai'a. Tapi kalau yang menghancurkannya itu pemilik tempat tinta, maka orang itu tidak harus menggantinya. Ya, jadi misalkan ada barang kita dinar nih, dinar kan berharga tuh 10 juta, masuk ke mana? Tempat yang kecil, masuk ke misalkan guci gitu, guci ya, guci ini harganya mahal ya, guci harganya mahal. Nah, kita mau ngambil tuh nggak bisa diambil, kecuali harus diapain? Dihancurkan. Berarti kan menimbulkan mudarat yang akhar, ya, mudarat yang lain. Dia kan mau ngambil uang dia yang jatuh, ini kan mudarat nih,
mau diambil supaya dapat manfaat. Ya, uang dinar dia tuh yang sekeping gini. Tapi kalau dia menghancurkan, timbul mudarat yang lain. Nah, kalau dia hancurkan, dia harus ganti itu ke orang lain. Kalau itu punya orang lain, kalau punya dia sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang hancurkan sahibul hada, kalau yang ngancurin pemiliknya, maka kagak harus diganti. Baik, jadi kalau kita ingin mencegah kemudaratan, maka jangan mendatangkan kemudaratan yang lain. Kalau kita ingin mencegah suatu perbuatan mungkar, jangan kita malahan mendatangkan kemungkaran yang lain. Wahakata. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi perhatian itu ya, kalau misalkan banyak gerak yang sekiranya orang lain bilang dia lagi kagak sholat, itu udah pasti batal. Ya, kalau mau misalkan dalam kitab fikih dikatakan kalau kita gatel, kalau harus berkali-kali kita taruh ini nih, ini tangan, misalkan gatel di sini, jangan kayak gini, batal langsung tuh. Ya, tapi gini, set, gini. Kalau mata gimana? Mata nggak banyak gerak juga nggak apa-apa kalau mata. Ya, mulut juga. Tapi makruh aja, apalagi kalau lihat ke langit gitu. Ya, makruh, apalagi kalau liatin orang jalan gitu. Liatin enggak ada khusyuk. Karena intinya apa? Supaya kita apa? Khusyuk. Dan ilmu pertama kali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara batin adalah ilmu khusyuk, dan khusyuk itu termasuk ilmu. Kalau dalam ilmu zahir itu ilmu faraid. Ilmu tentang harta waris. Itu pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dengan apa? Ilmunya sih masih ada, yang ngajarinnya kagak ada. Atau ada yang ngajarin tapi kagak apa? Ya, kagak pakar dalam itu, salah-salahan. Ya udah ratain aja semuanya. Ya. Kadang-kadang hawa nafsu main juga di situ ketika bagi waris. Setan ikut-ikut di situ. Makanya yang paling afdal bagi waris itu ketika seseorang sudah meninggal langsung, jangan pakai lama. Jangan pakai lama dah. Nanti setan gini-gini nih, takutnya itu setan. Oh ente ya, apa namanya, agak kuburan belum kering udah ente bagi maruk amat ya. Malahan yang apa ya, yang ngomong kayak gitu takutnya dia digoda sama setan. Karena kalau semakin lama jadi kacau nanti. Itu masalah sensitif, dan jangan pernah sekali-kali ngambil daripada harta warisan walaupun sedikit, karena itu harta warisan itu apa namanya, si malakama sebenarnya. Dia bermanfaat juga, musibah juga. Kapan bermanfaat? Ya kalau dipakai untuk modal kerja bermanfaat insyaallah. Ya karena dari orang tua. Tapi kalau misalkan diambil walaupun sedikit, lagi zalim sama keluarga, bisa kebakar harta yang lain. Kalau kita pernah yang seperti itu, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, minta ridho sama saudara-saudara. Jadi pertama kali ilmu yang diambil itu, kalau ilmu zahir adalah ilmu faraid. Nah, kalau ilmu batin adalah khusyuk, ya. Kapan terakhir kita khusyuk sholat? Ya. Ketika kita membaca Fatihah, ketika kita mendengarkan imam, tandanya khusyuk. Tadi yang imam siapa? Haji Rahmat. Yang imam. Ya, tanda khusyuknya seseorang ketika sholat, dia makmum, ya, dia tahu apa yang dibaca imam ketika sholat. Tadi apa yang dibaca sama imam? Maghrib. Kuliah. Ayo. Kuliah. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Al-Kafirun sama? Benar gak? Wah benar. Yang apa namanya, yang jawab benar berarti khusyuk, bukannya yang nggak jawab benar nggak khusyuk, ya, khusyuk juga, ya, tapi mungkin ingat sesuatu juga ya. Alhamdulillah. Jadi intinya khusyuk itu tanda apa? Tanda salah satu makmum itu khusyuk kalau dia memperhatikan ya surat apa yang dibaca oleh imam. Wah, soalnya ya, nggak ada yang nanya apa di situ. Ketika kita keluar, nanti sholat khusyuk apa kagak? Ya, wah khusyuk dong. Apa tadi dibaca sama imam? Apa ya? Oh lupa. Kadang kayak gitu. Bahagia. Makanya selain ada dari para imam, kalau nggak salah Imam Abu Hanifah, cukup sebenarnya bagi makmum itu
dia itu memperhatikan bacaan imamnya aja. Kalau kita kan Imam Syafi'i harus kita baca Fatihah juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Rabbi. Yeah.